Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Papi Cemplon. Untuk kali ini Papi kedatangan dua buah Magicom. Ini dua merek tetapi keluarnya sama. Jadi kalau dipakai untuk menghangatkan nasi itu, untuk yang satu itu melenyek, yang satu basi. Podo wae sebetulnya, sejenis ya. Jadi untuk yang merah ini untuk pada sisi sampingnya itu tidak panas, tapi pada tutupnya panas. Kemudian untuk yang hitam ini, untuk yang Philips ini untuk sisi-sisi sampingnya itu bisa panas, namun untuk bagian tutupnya tidak bisa panas. Jadi untuk hari ini Papi akan membagikan pengalaman Papi dalam mereparasi Magicom. Untuk video kali ini saya akan mereparasi untuk yang ini dulu, yang merah dulu, yang Kirin. Oke, langsung saja kita coba. Kita colokkan ke listrik beberapa menit. Di situ sudah jelas tulisannya tadi nasi, jadi memang ini tempat untuk nasi. Oke, untuk lampu indikator menyala pada posisi penghangat. Mungkin kita biarkan beberapa menit, nanti kita skip dulu ya, langsung kita cek. Oke, untuk bagian atasnya hangat, dan untuk sampingnya ini tidak terasa hangat sama sekali. Jadi sudah bisa kita prediksi bahwasanya untuk kerusakan pada Magicom ini ada pada elemen samping. Sedangkan untuk yang ini, yang hitam, ini kalau kita posisikan pada pemanas, itu untuk seperti ini, untuk pemanas. Ini sudah ngeletek ya, ini stikernya. Oke, hidup ya. Kita posisikan pada pemanas. Jadi tadi pas saya cek, untuk tutupnya itu tidak terasa hangat sama sekali. Untuk bagian samping tadi terasa hangat di bagian bawah. Itu tidak terasa hangat sama sekali untuk yang ini. Kemudian untuk ini terasa hangatnya itu yang untuk samping bagian bawah. Oke, untuk seperti yang tadi saya katakan, kita akan coba reparasi yang merah dulu, yang merek Kirin. Cara membukanya seperti ini rekan-rekan, kita lepaskan baut yang ada di bawah Magicom. Kita lepaskan ini baut ini. Karena cuma ada satu baut untuk membuka tutup Magicom ini. Jadi cukup satu baut ini yang kita lepaskan dengan obeng plus kita putar ke kiri sampai lepas. Kemudian cara melepaskannya seperti ini. Perhatikan, sangat mudah sekali ya. Asalkan jenengan punya kuku. Nah, cukup mancrit gitu aja udah bisa membuka. Jadi untuk daleman maksudnya komponen dalam Magicom ini ya seperti ini. Coba kita lepaskan untuk kancing ini dulu ya. Caranya itu yang dua itu pengancingnya itu dibenggeng ke kanan dan ke kiri, kemudian kita tarik ke atas untuk penguncinya. Nah, sudah. Kita letakkannya agak jauh biar tidak ngewewi atau tidak mengganggu. Kemudian kita coba tes masing-masing dari komponen yang ada di sini. Rekan-rekan, sebelumnya saya jelaskan dulu, mungkin yang belum tahu, itu di sini ada beberapa komponen pada Magicom ini.
Di dalam itu ya, di dalam ini yang saya otak-atik yang saya ogok-ogok itu, di situ ada pengatur panas, pengatur suhu panas, namanya termostat atau apa ya. Ada kalau di kulkas itu overload. Mungkin kalau di kipas angin itu thermofuse, pemutus arus saat terjadi panas yang cukup tinggi. Tapi ini termostat karena ini sifatnya pada suhu tertentu listrik akan padam. Jadi cara melepaskan untuk termostatnya itu dengan menggunakan obeng plus yang agak panjang semacam ini. Aduh, wulu tanganku guys. Oke, sudah bisa terlepas. Seperti ini bentuk termostatnya. Termostat atau nggon setrika itu bimetal itu loh. Nah, ini ukuran 80 derajat sepertinya. 80 derajat Celcius. Jadi nanti setelah panas terukur 80 derajat Celcius atau melebihi, itu secara otomatis termostat ini akan memutuskan arus listrik, sehingga proses pemanasan atau penghangatan itu akan terhenti beberapa saat. Setelah nanti suhu turun mungkin di kisaran 70 atau 60 atau 70 derajat, ini termostat ini akan menyambung kembali. Kita cek dulu ya kondisi termostatnya menggunakan multitester seperti ini di 1K atau 10K, silahkan. Yang penting bisa untuk ngetes putus nyambung. Oke, untuk termostat masih bisa menyambungkan, masih berfungsi. Ini, nah jarum menunjukkan mentok ke kanan. Kemudian kita tes untuk kondisi elemen. Elemen samping pada penghangat. Tidak ada pergerakan pada jarum multitester. Berarti elemen ini yang mengalami kerusakan atau mungkin putus. Jadi sudah terdeteksi. Kok bisa Pak kalau putus kok rusak? Kalau tidak nyambung kok rusak? Iya, karena ini elemen itu bentuknya adalah kumparan dari kawat baja atau neklin. Kalau tidak percaya, kita akan buktikan menggunakan elemen pemanas yang baru. Ini saya kebetulan ada stok banyak untuk yang baru. Akan kita tes apakah nyambung atau tidak, biar teman-teman nanti bisa membuktikan bahwasanya apabila kita tes pada elemen ini kok jarum tidak bergerak, berarti elemennya putus atau mati, sehingga tidak dapat memanaskan ketel yang ada pada Magicom ini. Kita buktikan ya. Kita taruh seperti ini. Ini kalau baru atau kalau normal seperti ini. Jarum bergerak ke kanan meskipun tidak mentok atau tidak pol. Tergantung kita memposisikan multitester di ukuran berapa. Kebetulan itu kan saya di 10 kali. Langsung saja kita ambil kesimpulan. Jadi untuk yang saya sentuh ini, nah ini rekan-rekan, ini adalah pemanas untuk pemasak nasi, penanak nasi, ya. Kemudian ini disaklar oleh saklar ini di bagian tengah yang bulat tengahnya itu ini yang saya tunjukkan tadi itu adalah saklarnya. Jadi kalau kita tekan saklar pada cook, saklar depan itu pada posisi cook, itu akan lempengan ini yang warna coklat itu akan menyambung sehingga elemen penanak atau pemasak akan teraliri arus listrik dan bekerja. Nah ini kalau kita ceklek ya, ceklek, nah itu nyambung. Ini kalau posisi
kita taruh ke bawah. Ini mutus ya, ini mutus karena kita posisikan di warm atau penghangat. Tapi kalau kita posisikan di cook atau pemasak, plat itu akan menyambung. Jadi sistem saklarnya semacam itu. Dan paham ya? Kita ini lengkap ini ya untuk memang sengaja saya sajikan lengkap agar teman-teman nanti bisa mereparasi Magicom sendiri di rumah. Kalau teman-teman bisa mereparasi sendiri itu biayanya murah. Nah ini adalah elemen pemanasnya itu yang bulat gede, lingkaran besar itu adalah elemen pemanas. Untuk yang tengah itu adalah pin penekan untuk pin penekan ini saklar. Okay. Untuk pemanas saya rasa tidak saya utek-utek karena ini menurut keterangan pemiliknya, menurut Mbak Nida ini masih berfungsi untuk ketel pemanasnya, untuk pemasaknya. Jadi yang akan kita oprek adalah yang penghangatnya saja. Jadi rekan-rekan, nasi bisa basi itu biasanya karena untuk salah satu pemanas pada mesin ini mengalami trouble atau masalah. Mungkin panasnya turun. Kalau panasnya turun itu biasanya bisa terjadi pada termostat yang sudah tidak bekerja dengan baik. Kemudian untuk bisa juga elemen yang sudah tidak bekerja dengan baik. Itu nanti teman-teman bisa mencari tahu bagaimana cara penanganannya. Kebetulan untuk kali ini saya ambil kesimpulan elemennya putus, jadi langsung saya ganti elemen saja. Oke, ini kita akan membuka cover ya. Oke, yang saya tunjukkan itu tadi adalah kabel untuk penghangat bagian atas pada tutup Magicom. Nah, bentuknya elemennya seperti ini kira-kira. Nah, lempengan seperti ini, cuman kotak kecil semacam itu ditaruh di ini. Nah, di balik plat aluminium itu kemudian dialiri arus listrik, itu otomatis akan menghangatkan. Kalau itu mati bagaimana? Sama kasusnya. Kalau itu mati, kalau yang elemen atas itu mati juga akan mengakibatkan nasi cepat basi atau melenyek. Karena uap air yang sudah nempel di plat aluminium tadi tidak dapat dikeringkan atau alias melumpuk dan kemudian turun lagi ke nasi. Oke, seperti ini cara bukanya, cuma ditarik-tarik karena tidak ada baut-baut yang mengunci di sini. Oke, kita lepaskan dulu semua konektor biar tidak mengganggu. Aduh, tangan sahdu menutupi kembali. Kadang seperti ini saya nyervis itu konsentrasi pada bendanya, kamera sok tidak diperhatikan. Oke rekan-rekan, kita lepaskan dulu ya ini untuk konektor-konektornya sambil rekan-rekan menunggu. Jangan lupa ya di like videonya, komen yang positif, kemudian di subscribe yang belum subscribe. Kalau ya sudah nggak usah, sekali saja subscribe itu, sekali saja ya rekan-rekan. Oke, jadi ini elemen alis aslinya yang mati. Ini akan kita lepas dengan cara mengelupas atau mengkletek isolasi aluminium foil yang ada di sini. Oke, kita kletek saja seperti ini. Nggak usah takut-takut karena ini barang sudah rusak, mau diapakan lagi. Yang jelas intinya mau kita ganti, kita kletek saja seperti ini. Nah, elemennya itu cuman seperti kabel ini rekan-rekan. Cuman seperti kabel kecil itu yang di tengah putih itu. Nah, sekarang udah kelihatan rekan-rekan untuk yang rusak. Itu terjadi putus di sana. Juga bekas, nah itu terjadi pecah atau putus di sana.
Oke, ini kebetulan elemennya ini cuma satu jalur ya, tidak zigzag atau tidak, bentuknya tidak bergelombang. Tapi kalau rekan-rekan beli di toko elektronik untuk elemen penggantinya itu biasanya zigzag bentuknya, tidak lurus seperti ini. Oke, ternyata di kedua sisinya terjadi patahan. Apakah ini cacat dari pabrik atau gimana tidak tahu. Ya jelas intinya rusak gitu aja ya rekan-rekannya. Nah jelas intinya elemen ini sudah rusak. Tapi kalau rekan-rekan penasaran ya bisa kita amat-amati. Bentuknya dalam selongsong ini cuma seperti benang. Tetapi sebetulnya benang itu dililit oleh kawat bimetal yang cukup tipis atau cukup kecil. Nih, kita untuk pembuktian kita tes lagi kalau masih penasaran. Nah ini rekan-rekan. Di situ ada semacam benang yang dililit. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Itu semacam benang yang dililit oleh kawat neklin, sangat kecil, lembut sekali. Nah, kelihatan ya. Itu dililit-lilit terus sampai ujung sana. Nah, itu yang memanaskan elemen ini, rekan-rekan. Itu kalau disambung bisa nggak? Sebetulnya bisa. Kita sambung pada putusnya itu bisa. Cuman kayaknya lebih gampang kita ganti ya. Daripada kita nanti harus ngelem. Ini kan kalau kita ganti kan udah ada lemnya untuk elemen yang baru ini. Kita tinggal kletek untuk kertas penutup stikernya itu. Lalu kita tempelkan. Namun sebelum kita pasang ini ya rekan-rekan, kita bersihkan dulu itu bekas lem yang lama. Nanti bentuknya seperti ini. Oke, ini lem-lem ini, bekas lemnya ini kita bersihkan. Ya nggak harus bersih banget, tapi yang penting rata. Nanti kalau kita tempelkan elemen yang baru itu biar tidak mengganggu atau tidak menghambat. Oke, kita bisa bersihkan dengan scrub atau apalah rekan-rekan. Kalau cuman dengan thinner ini nggak mampu rekan-rekan. Saya udah pernah mencoba pakai thinner, ternyata hasilnya sama saja. Dan nanti kalau kita lupa membersihkan juga akan meninggalkan bau pada Magicom ini. Oke, sudah kita anggap agak bersih gitu aja ya rekan-rekannya. Udah agak bersih, langsung sekarang kita akan mencoba memasang elemennya. Oke, untuk pemasangan elemen ini tidak boleh terlalu ke atas ya. Kalau saya biasanya di bagian bawah naik sedikit lah gitu rekan-rekan. Oke, kita tinggal kletek, kemudian kita pasang seperti ini. Nanti kita kira-kira putarannya itu juga rapi atau sama. Jadi kalau pemasangan elemen ini terlalu ke atas, itu nasi akan cepat kering rekan-rekan. Nasi akan kering itu loh. Mungkin pernah mengalami juga. Sego dipanasi kok malah garing. Nah, jadi nasi garing, sego garing jadi nasi kering. Jadi kalau elemennya terlalu ke atas, kalau tidak mungkin termostatnya itu tadi untuk sudah nyambung tetapi dol atau tidak bisa mengatur suhu lagi, sehingga suhunya terlalu panas, itu juga mengakibatkan nasi kering. Oke, kita seperti ini. Kemudian pastikan semua solasi menempel atau semua ini ya, aluminium foil ini menempel dengan rata. Nah, sambil kita ratakan seperti ini.
Jadi biar elemen nanti langsung menempel, betul-betul menempel pada plat atau ketel penghangatnya. Biar tidak ada jarak di antara kita, di antara elemen dan ketelnya. Seperti itu ya. Oke, kita gosok-gosok pakai jari seperti ini. Pokoknya semuanya sampai nempel. Jangan sampai ada yang terkelupas, harus betul-betul menempel pada logam atau platnya. Seperti ini. Kok nggak bisa halus? Ya nggak bisa. Aluminium foil kalau udah ditempelkan, kemudian udah ada perantaranya itu elemen seperti ini, ya nggak bisa mulus. Kalau pengen mulus dipasang di tempat yang rata. Baik, sambil ngopi ya rekan-rekan ya. Sambil ngopi biar tidak sepaneng. Oke, kalau sudah kita pasang kembali untuk termostatnya. Biar termostat ini tidak terhalang oleh aluminium foil. Walaupun sebetulnya juga nggak apa-apa ya. Cuman biar langsung menyentuh pada logam ketelnya, saya akan nanti akan kita keroai untuk aluminium foil ya, kita keroai. Oke. Nah, sebenarnya kita sambung dulu untuk kabelnya. Saya ambil isolasi bakar dulu, isolasi bakar agar nanti lebih gampang untuk menutup sambungannya. Kita sambung satu kabel ke kaki termostat, yang salah satu kaki termostat seperti ini. Oke, disolder boleh, dikaitkan, yang penting kenceng juga boleh. Kemudian kita tutup dengan isolasi bakar. Oke, seperti ini. Kemudian isolasinya kita bakar dengan korek api atau dengan solder juga bisa. Kita panasi seperti ini. Udah, ini nanti isolasinya akan mengkeret sendiri, atau apa ya mengkeret itu rekan-rekan? Mengkisut. Oke, sudah. Kita tata kabelnya biar nanti bisa mengarah ke bawah, biar tidak mengganggu untuk saklar dari pemanas ini, pemanas dan pemasak. Oke, ini adalah termostatnya, kita pasang nanti seperti ini. Jadi agar nanti bisa termostat itu nggathuk atau menempel langsung pada ketelnya, ini kita coba kelupas sedikit. Kita potong dulu seperti ini menggunakan cutter boleh. Kemudian kita kletek untuk aluminium foilnya. Kita kupas aluminium foilnya sedikit saja seperti ini ya. Baru ini kita pasang. Kalaupun tidak dikelupas juga nggak apa-apa. Nek saya senengnya seperti ini, mantepnya. Ya rekan-rekan, sekarang kita akan coba pasang untuk bracketnya. Oke. Daripada nanti untuk casing sudah kita pasang baru kita mau masang ini kesulitan toh, mending kita pasang sekalian. Jadi nanti tidak usah ngerogoh-ngerogoh lagi, lebih memudahkan pekerjaan kita rekan-rekan. Oke,
kita paskan, kita pastikan untuk topi dari termostat yang berbahan logam itu menempel langsung ke ketel penghangat atau ketel pemanasnya. Kalau yang ini ketel penghangat ya, kalau ketel pemanasnya itu yang di dalam tadi. Oke, kita coba pasang untuk casingnya atau covernya. Caranya seperti ini. Yang penting depan pas saklarnya itu kita paskan dulu. Nanti kita tinggal kita dorong atau kita kita tangkap ke lah. Kita berikan sedikit dorongan. Ini nanti sudah terpasang untuk covernya atau casingnya. Nah, seperti ini. Ceklek karena udah ada pengaitnya itu rekan-rekan. Sudah ada pengaitnya. Nah, seperti ini. Kita paskan, kayaknya kurang geser sedikit. Kita paskan. Ya. Oke, saya kira cukup. Ini udah pas. Oke, kita akan pasang jalur-jalurnya. Ini adalah yang mau saya pasang itu, yang ini kabel pemasak. Yang sebelah sini, untuk yang sebelah sana itu yang saya rogo-rogo itu adalah kabel lampu indikator cook atau pemasak. Jadi yang penting itu rekan-rekan jangan dititeni ya, kabel-kabelnya itu Anda titeni, kalau perlu begitu tadi dibuka itu difoto dulu. Jadi posisi kabel ini ke sini, posisi kabel ini ke sini, biar nanti tidak lupa. Ya. Oke, ini ada yang kelewatan. Kabel powernya malah belum kepasang, terpaksa kita buka lagi rekan-rekan. Akan pasang di sini. Oke, sudah terpasang. Kita rapikan untuk kabel elemen penutup, elemen bagian atas. Kita rapikan semacam ini. Kemudian kita akan sekalian pasang untuk penutup engsel. Nah, ini bagian belakang ini. Oke, tinggal bautnya dipaskan saja rekan. Bautnya dipaskan di lubang yang sana itu. Oke, kita masukkan yang bawah dulu, bagian bawah ini kita masukkan. Kemudian bautnya kita kencangkan ke kanan. Setelah kencang, nanti akan menutup rapat sekaligus sebagai kancing antara tutup atas dan casing. Kita akan coba dulu ya rekan-rekan ya. Oke, kita tancapkan pada listrik. Oke, tidak menyala. Ada kesalahan pada pemasangan kabel. Kesalahannya apa? Kesalahannya jacknya yang di atas tadi ketarik rekan-rekan. Saya pas masuk ke ruang bengkel itu kabelnya kesampar sikil saya. Kesalahannya itu. Sekarang sudah menyala ya rekan-rekannya.
Untuk indikatornya sudah menyala. Kita tunggu beberapa saat apakah elemen yang baru saja kita pasang sudah berfungsi atau belum. Oke, coba kita. Oke, sudah terasa hangat rekan-rekan. Di sekelilingnya yang bagian atas juga sudah hangat. Untuk bagian samping juga sudah hangat. Oke, kalau begitu kita tinggal merapikan kembali. Oke, kita cek untuk baut-baut, kita kencang-kencangkan semua biar nanti untuk sambungan semuanya bisa, untuk sambungan untuk arus listrik itu tidak ada percikan. Kalau kenceng itu nggak akan ada percikan, tetapi kalau agak kendor itu terkadang meletik-meletik, itu nanti dikhawatirkan terjadi kebakaran pada kabel. Oke, sudah. Kita juga kembalikan kabel power pada posisi semula. Sekaligus kita pasang untuk penguncinya, pengunci kabel ini ya. Fungsinya pengunci apa? Biar nanti tidak, kalau ketarik itu tidak putus. Itu penguncinya yang hitam itu, dan ditahan oleh ini plastik penahan ini. Nah, kita selipkan di situ, kemudian kita masukkan seperti ini. Tinggal kita tekan ke bawah, ini ya, ke bawah. Ini kancing-kancingnya ini nanti akan mengunci, ceklek, udah terkunci. Dan ini juga sudah terkunci atau tergondeli. Jadi nek ketarik tidak ini, biar nggak mudah putus untuk kabelnya. Oke, untuk baut kita kembalikan, kita pasang dulu seperti ini daripada rekan-rekan datang nginceng-nginceng. Nah, kemudian bautnya itu kita paskan pada itu lubang itu ya, pada posisi baut seperti di awal. Oke, sudah pas. Tinggal kita tekan, ceklek, ceklek, ceklek. Dan kita kencangkan untuk bautnya. Oke deh, gampang ya rekan-rekan ya untuk reparasi Magicom seperti ini. Biasanya itu yang sulit rekan-rekan mencari spare partnya, nggak tahu harus beli di mana. Tapi kalau sudah tahu, tentunya rekan-rekan juga akan mudah, karena intinya untuk Magicom itu ya cuman elemen termostat ya sama kabel, udah itu saja. Ini udah nggak kepake, kita buang. Ini kita coba nyala ya untuk penghangat, untuk yang pemasak juga menyala, itu merah kedip-kedip. Oke, kita kembalikan ke penghangat saja, karena ini yang kita reparasi adalah penghangatnya. Kita tes lagi, kita tunggu beberapa saat apakah sudah bisa menghangatkan semua sisi, kanan kiri atas ya. Cukup ya, cukup. Coba kita cek untuk untuk penutup hangat. Bagian samping-samping juga sudah terasa hangat. Nah, kalau kita buka malah panas ini yang di sini rekan-rekan. Bukan hanya hangat tapi panas.
Panasnya tadi sudah saya sampaikan tadi dibatasi oleh termostat dengan suhu 80 derajat di saat penghangatan untuk menghangatkan nasi. Oke, sudah cukup. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.